بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah dari pembahasan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang mana pada kajian kita kali ini membahas hukum-hukum tentang pengembalian barang yang telah dibeli atau pembatalan akad jual beli setelah dilaksanakan, dilakukan jual beli tersebut. Di mana tema ini kita mendapatinya di beberapa pedagang yang menerapkan bentuk layanan kepada konsumen mereka, memberikan hak untuk membatalkan telah dibeli. Misalkan ketika kita membeli barang dan penjual mengatakan silakan dibawa saja barangnya, nanti jika merasa kurang pas ukurannya atau kurang cocok, dikembalikan dalam waktu misalkan 2 hari atau 3 hari. Bahkan ada yang memberikan waktu sampai 1 bulan, boleh ditukar dengan barang yang lain. Atau ada juga yang memberikan jaminan, yaitu sampai 1 tahun. Jika barangnya rusak, akan ditukar dengan yang baru. Ada yang sampai 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Jika kasurnya kempes, akan diganti dengan yang baru busanya misalnya. Bahkan ada yang seumur hidup, kapanpun boleh ditukar tutupnya. Ini ada yang terkenal, ini ibu-ibu sangat suka ketika itu, ya, membeli produk yang mana sampai kapanpun boleh menukar tutupnya. Nah, inilah bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh para pedagang kepada konsumen mereka agar konsumennya loyal kepada mereka. Dan bahkan banyak kita temukan di pasar-pasar saat sekarang ini, yang mana para produsen mereka melakukan akad jual beli dengan para pedagang yang di pasar, ya, yang mana memberikan layanan barang yang tidak laku nanti akan dikembalikan dan diganti dengan yang baru. Di barang yang tidak laku atau barang expired atau barang yang pecah, nanti akan bisa diberikan layanan mengganti dengan yang baru. Tinggal klaim saja, nanti akan diganti yang baru. Nah, inilah beberapa keadaan-keadaan yang kita lihat atau kita
hadapi dalam transaksi jual beli di lingkungan kita. Sebetulnya bagaimana pandangan Islam terhadap permasalahan-permasalahan tadi? Semoga dengan kajian kita kali ini bahas tema pengembalian barang yang telah dibeli dapat kita mengetahui hukum-hukumnya, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga lebih membawa ketenangan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Ya, bebas dari perselisihan di dunia dan terbebas dari perselisihan di akhirat. Ya. Sebetulnya kita memulai membahas hukum jual beli ini di dalam syariat Islam. Pada dasarnya di dalam syariat Islam, apabila sudah terjadi akad jual beli dan sudah terpenuhi rukun serta syarat-syarat sah jual beli tersebut. Ya. Syarat sah jual beli tersebut kita kembali mengulang, di antaranya yaitu kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan para pihak yang melakukan transaksi, orang yang sudah cakap di dalam syariat Islam untuk melakukan transaksi jual beli ditandai dengan sudah balik. Kemudian barang yang dipertukarkan itu milik masing-masing, bukan barang orang lain. Kemudian dibolehkan di dalam syariat Islam manfaat dari barang tersebut atau jasa tersebut. Kemudian jelas jasanya atau jelas yang diperjualbelikan tersebut atau objek yang diperjualbelikan tersebut, baik barang maupun pembayaran. Ya. Dan jual belinya menjadi jual beli yang mengikat dua belah pihak. Nah, setelah terpenuhi rukun dan syarat sahnya, maka masing-masing pihak wajib menjalankan kesepakatan pertukaran tersebut, berpindahnya kepemilikan. Ya. Kalau sudah berpindah, maka tidak bisa ditukar, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, inilah hukum asal jual beli tersebut. Karena tujuan jual beli adalah untuk memindahkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Maka kalau sudah berpindah, tidak ada lagi hak untuk membatalkan dan mengembalikan, kecuali pihak lain mau menerima pembatalan tersebut, dia ridho. Tapi pada hukum asalnya tidak bisa ya kita memaksakan untuk pihak lain mau menerima pembatalan dari kita. Karena itulah hukum asal dari jual beli, yaitu tujuannya untuk perpindahan kepemilikan. Dan menyetujui ya menjalankan kesepakatan tersebut merupakan sesuatu yang wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah atau tepatilah kontrak-kontrak yang kalian sepakati. Maka kontrak jual beli tujuannya adalah untuk perpindahan kepemilikan. Maka wajib kita menepatinya untuk tidak membatalkan setelah terjadi akad jual beli. Ya. Nah, kemudian akan tetapi syariat Islam masih memberikan kesempatan
beberapa keadaan untuk membatalkan akad tersebut, dan pihak lain wajib menerima pembatalan tersebut. Jadi akad jual belinya sudah terjadi, sudah mengikat dua belah pihak, tetapi masih dibolehkan di dalam syariat, masih disyariatkan ada beberapa keadaan yang mana pihak lain wajib menerima pembatalan ini, pengembalian barang. Nah, ini yang akan kita bahas secara rinci, apakah termasuk dari contoh-contoh yang kita sebutkan tadi di awal. Maka di dalam fikih, para ulama membagi berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW menjadi beberapa pembagian untuk hak membatalkan jual beli setelah melakukan akad tersebut. Untuk yang pertama, para ulama memberikan nama dengan hak untuk membatalkan selagi berada di majelis atau tempat transaksi jual beli. Kenal dengan istilah khiyar majlis. Khiyar itu artinya pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jadi pilihan untuk membatalkan jual beli atau tetap melakukan kesepakatan jual beli tersebut. Sedangkan majlis artinya tempat transaksi. Jadi pengertian dari khiyar majlis yaitu kedua belah pihak yang melakukan kontrak jual beli, baik jual beli barang maupun jual beli jasa, dibolehkan untuk membatalkan jual beli selagi keduanya berada di tempat majelis. Jadi waktunya hanya berlaku selama berada di tempat transaksi, dan akan habis waktunya, tidak berlaku lagi jika salah satu pihak sudah ada yang membubarkan diri dari tempat majelis. Kalau sudah ada salah satu di antara yang melakukan akad membubarkan diri dari tempat majelis, tempat transaksi, maka hilang hak untuk membatalkannya. Dan tidak bisa lagi untuk memaksa pihak lain harus mau menerima pembatalan. Dari mana dalil hal tersebut disyariatkan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli berhak untuk khiyar, untuk membatalkan jual beli selagi keduanya belum berpisah. Dalam pemahaman dari ayat ini, jika sudah berpisah, maka hilang hak untuk membatalkan. Maka inilah sebagai dalil di dalam syariat bahwa selagi masih di tempat transaksi, boleh pihak lain atau salah satu pihak memaksa pihak lain untuk mau membatalkannya. Contohnya, kita transaksi dengan akad yang tertulis dan akan menandatangani, dan sudah kita tanda tangani akad jual beli tersebut, kesepakatan tersebut. Tiba-tiba kita berubah pikiran karena mendapatkan
informasi terbaru, akhirnya kita merubah untuk tidak melakukan jual beli. Maka pihak lain wajib menerima pembatalan tersebut. Ya. Apabila keduanya masih di tempat transaksi dan belum berpisah semenjak tanda tangan tersebut. Ya. Setelah tanda tangan, kemudian keduanya belum berpisah, tiba-tiba dapat informasi baru, ya, akhirnya merubah niat untuk melakukan akad. Inilah yang dimaksud dengan khiyar majlis. Hikmahnya khiyar majlis ini berdasarkan penjelasan dari para ulama bahwa kenapa syariat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pengecualian setelah wajibnya menepati kontrak. Ya kan, kita mengetahui tadi dalam surah Al-Maidah 1 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajib hukumnya kalian menepati kontrak jual beli setelah dilakukan akad. Tapi masih diberikan pengecualian, boleh kalian batalkan dan pihak lain wajib menerima pembatalan kalian, yaitu selagi kalian masih di tempat majlis. Karena ya Allah Subhanahu wa taala hikmahnya, kata para ulama, mengetahui sifat manusia suka terburu-buru. Ya. Innakum qaumun tastajilun. Sungguhnya kalian adalah orang yang suka terburu-buru. Ya, sering kita misalkan melakukan akad itu belum cek semuanya. Apakah kebutuhan atau belum nelpon istri atau orang yang ahli. Kemudian kita melakukan jual beli. Setelah melakukan jual beli, tiba-tiba baru teringat, oh, kayaknya saya harus nanya istri dulu deh. Oh iya, teman saya kemarin dia membeli barang yang serupa seperti ini. Kayaknya saya tanya dulu ya sebentar. Padahal sudah tanda tangan jual beli. Setelah dia telepon, ternyata istrinya mengatakan, jangan beli di situ. Ya, kita beli barang yang lain aja. Nah, atau setelah telepon ahli mengatakan, oh itu nggak cocok, barang itu tidak cocok. Nah, inilah diantaranya, ya, karena sifat terburu-buru tersebut dan juga sifat manusia tersebut suka bolak-balik hatinya. Apalagi para apa ibu-ibu yang suka bolak-balik, suka galau hatinya, yang kalau belanja itu suka lama memikirkannya. Siapa biasanya? Biasanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ketika belanja, aduh, luar biasa. Sebagian ibu-ibu ya, tapi yang di sini kayaknya enggak. Kalau yang di sini begitu belanja langsung ambil, langsung berangkat. Tapi memang terkadang kita mempertimbangkan keterbatasan uang ya ibu-ibu ya. Nah, kira-kira uangnya ini ya itu yang mungkinnya memilih barang yang paling bagus, paling murah, paling banyak. Nah, itu yang biasa kan keadaan yang akhirnya memilih itu lama. Ya. Sehingga walaupun sudah akad jual beli pun akhirnya masih ragu. Nah, ternyata Allah mengetahui sifat ibu-ibu, ya. Allah memberikan kesempatan selagi masih di tempat transaksi boleh untuk membatalkan. Nah, dan saya ya pernah mendatangi tempat yang menjual, kebetulan masih saya kenal dekat dengan penjual ini yang menjual baju ibu-ibu, ya, baju ibu-ibu.
ada tulisan di tempat dagangannya itu, barang yang sudah dibeli dan sudah dicoba di tempat tidak boleh ditukar. Jadi barang yang sudah dipilih dan sudah dicoba di tempat tidak boleh dikembalikan, tidak boleh ditukar. Nah, saya merasa heran, kenapa sampai ada tulisan tidak boleh ditukar, ya, tidak boleh dikembalikan dan ada dicoba di tempat. Akhirnya mengatakan, biasa para ibu-ibu, padahal sudah dicoba di sini, banyak semua sudah acak-acak gitu ya. Sudah diacak-acak, sudah dicoba semuanya. Kemudian sampai di rumah besoknya tiba-tiba datang kembali menukar lagi. Ya. Karena sudah dicoba semuanya makin bingung jadinya, warna yang cocok, ukuran yang cocok. Nah, akhirnya sampai di rumah datang lagi untuk menukar yang lain. Nah, sehingga muncullah tulisan itu. Nah, jadi tulisan itu sesuai dengan syariat Islam, ya. Hanya dibolehkan kita membatalkan selagi di tempat transaksi. Nah, kalau sudah dikeluar dari tempat transaksi, ya maka tidak bisa lagi untuk dibatalkan. Ya, ini pembatalan yang pertama. Ya. Pembatalan pertama selagi kita masih di tempat transaksi. Nah, kemudian bagaimana jika tempat transaksi itu menggunakan sarana yang online atau internet? Bagaimana hak untuk pembatalannya? Maka seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa melakukan jual beli dengan video call misalkan, atau menggunakan WhatsApp, atau menggunakan telepon. Nah, batasannya itu sampai mana? Ya, untuk hak membatalkan. Nah, maka para ulama mengatakan batasannya, ya, selagi keduanya itu masih terhubung. Begitu keduanya sudah terpisah, keluar dari aplikasi yang digunakan atau keluar dari telepon, sudah terputus. Dalam melakukan jual beli tiba-tiba terputus, maka hilang haknya. Ya. Maka itulah majelisnya. Berdasarkan fatwa para ulama yang diadakan oleh OKI, negara-negara Islam, pada tahun 1990, mereka melakukan seminar. Di antara permasalahan yang dibahas yaitu tempat transaksi melalui telepon dan sarana modern lainnya dalam melakukan transaksi. Maka keputusannya bahwa menjadi ukuran majelis adalah waktu percakapan, ya. Selama percakapan masih terjadi, walaupun temanya tidak lagi berkenan tentang akad tersebut, mereka masih dianggap satu majelis. Dan majelis berakhir dengan berakhirnya percakapan. Ya, dan untuk akad via internet berakhir dengan ditutupnya program atau aplikasi yang digunakan dalam akad tersebut. Misalkan video call, kalau sudah terputus, ya, setelah melakukan akad jual beli, maka hilang hak untuk membatalkan. Nah, ini adalah keadaan yang pertama, ya. Kita masih bisa menggunakan hak untuk membatalkan selagi di waktu atau di tempat transaksi jual beli. Nah, kemudian ada solusi yang kedua. Untuk solusi yang tadi kita masih tetap ragu. Nah, ternyata Allah SWT juga memberikan
pilihan lanjutan bagi orang-orang yang membeli masih kurang yakin dengan barang yang dia beli. Apakah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Ya. Contohnya, kita baru kenal dengan suatu barang ini, ya, dan kita khawatir tentang kualitasnya, atau khawatir apakah ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Atau kita ragu, ya, karena barang ini untuk memenuhi kebutuhan orang lain, contohnya untuk suami atau anak, yang mana kebetulan orang yang kita belikan ini tidak bisa ikut dengan kita, sehingga kita masih ada keraguan sesuai atau tidak yang diinginkan. Ternyata Allah pun masih memberikan solusi, ya, untuk membatalkan atau menukar barang tersebut. Lihat bagaimana syariat Islam itu begitu sempurnanya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka bagaimana caranya? Caranya dengan kita sampaikan kepada pihak yang melakukan transaksi dengan kita. Kita sampaikan bahwa kita ingin diberikan waktu lebih panjang untuk membatalkan jual beli ini. Ya, saya minta waktu 1 hari untuk melihat apakah memang barang ini sesuai atau tidak dengan yang saya butuhkan. Atau mengatakan, beri saya waktu 3 hari, ya, untuk memikirkan kembali apakah betul-betul memang ini yang saya cari atau tidak. Nah, inilah caranya dengan menyampaikan menjadi syarat di dalam jual beli, ya. Jadi ketika melakukan jual beli, saya lakukan jual beli, saya bayar, kemudian tapi saya mensyaratkan beri waktu 1 hari atau waktu 3 hari atau 1 bulan atau 10 tahun atau 15 tahun. Ya, yang mana saya khawatir kalau beli busa kasur itu banyak yang baru setahun udah sudah jelek, sudah tidak elastis lagi. Nah, saya ingin beli kebutuhan saya sampai usia 10 tahun, anak saya nggak ganti-ganti karena repot, ya, misalkan. Nah, dan bahkan itu yang disampaikan oleh si pedagang. Mereka mengatakan kami bisa memberikan garansi, ya, bahwa barang yang kami jual, motornya, penggeraknya ini bagus, bisa sampai 1 tahun. Kalau misalkan sudah rusak baru 1 bulan, 5 bulan, masih kurang dari 1 tahun atau dalam 1 tahun, tukar yang baru, kami ganti yang baru. Nah, ini dibolehkan dengan adanya persyaratan tersebut, ya. Dan bahkan kita lihat jual beli sekarang ini rata-rata sangat banyak syarat dan ketentuannya. Ketika kita melakukan akad atau kontrak itu banyak syarat ketentuannya. Baik syarat itu untuk mendapatkan garansi atau syarat untuk membatalkan, itu banyak aturan-aturan yang harus kita baca dan harus kita pahami dengan baik. Dan inilah hak pembatalan dengan syarat ini dinamakan dengan khiyar syarat. Ya. Dinamakan dengan khiyar syarat. Artinya apa? Pilihan untuk membatalkan jual beli karena disyaratkan ketika waktu jual beli. Dalilnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, yang mana Rasulullah SAW
bersabda, al-muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Orang-orang Islam wajib memenuhi persyaratan yang mereka syaratkan, menjalankan persyaratan yang disepakati. Illa, kecuali tidak boleh kita melaksanakan, menepati persyaratan yang dilarang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, syarat tersebut mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan sesuatu yang halal. Apa contohnya? Contohnya dalam jual beli, penjual mensyaratkan barang ini kalau sudah kamu beli, kamu tidak boleh jual lagi kepada orang lain. Ya. Nah, persyaratan ini berarti apa? Mengharamkan sesuatu yang halal. Karena ketika seseorang tersebut sudah membeli barangnya dan sudah dia miliki, ya halal baginya untuk menjual kepada orang lain. Maka persyaratan ini menjadi batal. Karena mengharamkan yang halal. Dan setiap akad-akad begitu, bukan hanya dalam jual beli. Akad nikah juga begitu, Bu ya. Ya. Contohnya, ada yang mensyaratkan, kalau sudah menikah dengan saya, nggak boleh poligami, haram hukumnya. Ini boleh nggak Ibu persyaratan itu? Hah? Ya. Kalau contoh yang kita sebutkan tadi, kalau menikah dengan saya haram kamu untuk poligami, ya, ini tidak boleh. Kenapa? Allah menghalalkan poligami dan kita mensyaratkan menjadi haram bagi suami. Ini tidak boleh. Tetapi para ulama mengatakan masih dibolehkan kalau tujuannya untuk mendapatkan ketaatan atau kemaslahatan. Contohnya, ya, kamu kalau menikahi saya, syaratnya selama saya masih bisa menjadi istri yang memenuhi kewajiban, kamu tidak boleh poligami. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya dipoligami, saya nanti bisa jadi orang yang zolim, tidak bisa adil dengan siapa Ibu? dengannya orang lain. Nah, saya khawatir malah zolim saya. Nah, ini dibolehkan, ya. Ini masih dibolehkan para ulama. Kenapa? Memang ada maslahat yang ingin dicapai. Ya. Ya, itu diingat-ingat Bu ya. Nanti ketika masih dibolehkan kalau persyaratan itu ada keinginan dalam ketaatan pada Allah. Jadi yang diharamkan itu memang yang tujuannya menentang syariat Allah. Tapi kalau memang Allah perintahkan para istri itu untuk berbakti pada suami, ya, dan haram melakukan kezaliman. Dan kita tahu sifat kita sangat kalau sudah suka sama seseorang itu protektif sekali, hingga khawatir nanti bisa zalim diri kita kepada orang lain. Nah, makanya kita mensyaratkan kalau menikah dengan saya, kalau mau dengan saya, syaratnya jangan poligami, karena saya memiliki sifat yang tidak bisa diduain gitu ya. Tak khawatir akan jadi yang zalim. Nah, selama saya bisa menjadi istri yang baik, memenuhi kewajiban, maka jangan poligami. Ini masih dibolehkan. Karena memang tujuan pernikahan itu adalah untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban masing-masing dan tidak boleh menzalimi orang lain. Nah, ini tujuannya. Ya. Begitu juga misalkan dalam pernikahan akad mensyaratkan, ya,
eh, karena memiliki orang tua. Pada dasarnya suami ketika sudah menikah dengan istrinya berhak membawa istrinya kemana saja, ya, karena itu adalah hak suami. Tetapi sang istri melihat bahwa orang tuanya sudah sendirian, tidak ada yang mengurusin jika ditinggal sendirian, ya, maka mensyaratkan, saya mau menikah dengan syarat, ya, saya tetap dekat dengan orang tua saya supaya bisa berbakti kepada orang tua saya karena tidak ada yang mengurusinya. Ya, ini harus ditepati karena masih dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam jual beli. Tadi kita sudah katakan tidak sah persyaratan kalau seandainya mengatakan setelah akad jual beli ini kamu tidak boleh menjualnya ke orang lain. Maka ini batal. Kenapa? Karena jual beli itu setelah terjadi perpindahan kepemilikan, berhak dia bertindak pada barang yang dimilikinya. Nah, akan tetapi jika dia mengatakan, saya menjual rumah yang di sebelah saya ini kepada kamu, tujuan saya supaya kamu menjadi tetangga saya, ya, agar kamu menjadi tetangga saya dan bisa mengingatkan saya dalam ketaatan pada Allah. Saya khawatir kalau kamu jual kepada orang lain, nanti saya dapat tetangga non-muslim atau orang yang jelek akhlaknya, sehingga malah sering berantem dengan tetangga atau sering zolim kepada tetangga. Maka saya ingin kamu beli ini dan kamu tidak jual kepada orang lain. Seperti ini boleh atau tidak? Dibolehkan. Ya. Nah, jadi persyaratan itu kalau memang tujuannya untuk ketaatan, bukan kemaksiatan, maka masih dibolehkan. Inilah pendapat yang kuat dari perbedaan para ulama. Ya. Karena memang apa? Karena tujuannya apapun sarana-sarana yang kita butuhkan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka persyaratan ini walaupun bertentangan dengan hakikat jual beli, tapi tujuannya adalah untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu ketaatan kepada Allah lebih didahulukan. Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan persyaratan di dalam akad. Maka dia wajib dipenuhi kecuali persyaratan yang bertentangan, berlawanan dengan syariat Islam atau tujuan syariat Islam. Atau menghalalkannya haram, kata Nabi yang lain. Contoh yang tidak sah persyaratannya yaitu menghalalkan yang haram. Contohnya dalam jual beli pembayaran dengan cicilan, ya, yang mana si penjual mengatakan kalau kamu terlambat membayar cicilan dari tanggal yang 20, maka kamu kena denda 0,3% atau 0,5% atau 1% dari cicilan bulanan. Nah, persyaratan ini berarti menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Riba itu diantaranya ketika dalam hutang piutang, yang mana kalau jual beli kredit berarti cicilan itu menjadi hutang. Ya, maka tidak boleh bertambah hutang tersebut. Di antaranya yang dilakukan orang-orang jahiliyah ketika terlambat membayar hutang dengan mengenakan denda ya, tambahan. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Maka persyaratan tersebut batal. Cuman pertanyaannya, apakah jual belinya tetap sah atau tidak? Ya. Nah, kita akan jawab nanti. Kita lihat dulu contoh-contoh yang persyaratan yang batal.
kita setelah mengetahui yang namanya khiyar syarat, yaitu pilihan untuk membatalkan karena disyaratkan dalam akad jual beli, maka kapan persyaratan itu wajib dipenuhi? Yaitu apabila persyaratan itu sah. Ya, apabila persyaratan itu sah. Kapan persyaratan itu sah? Selain dari yang tadi kita sebutkan, satu, tidak bertentangan syariat Allah, persyaratan tersebut. Yang kedua, waktunya jelas. Ya. Waktu persyaratan pembatalan jelas, walaupun dalam jangka yang panjang. Waktunya panjang. Ini pendapat yang kuat dari para ulama. Yang ketiga, kedua pihak memang sepakat dengan persyaratan tersebut. Nah, inilah persyaratan yang harus dipenuhi. Sebetulnya dalam waktu itu, batasan waktu dalam khiyar syarat itu terjadi perbedaan para ulama. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, akan kita dapati bahwa khiyar persyaratan itu tidak boleh lebih 3 hari. Ya, hanya batasnya 3 hari. Tapi realitanya tadi kita lihat di masyarakat ada yang memberikan hak pembatalan ya 1 minggu atau 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, jangkanya panjang. Ya. Maka menurut Imam Syafi'i ini tidak sah. Kalau tidak sah berarti persyaratannya batal. Kenapa tidak sah? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada seseorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW. Dia sering ditipu dalam jual beli. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, syaratkan, nyatakan, sampaikan kepada pihak yang bertransaksi denganmu untuk tidak melakukan penipuan. Maka Nabi mengatakan, idza anta bay'ata, apabila kamu melakukan jual beli, sampaikan, jangan kamu menipu, jangan ada tipuan. Nah, kemudian Nabi mengatakan, thumma anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin. Nah, setelah transaksi itu, engkau berhak ya, membatalkannya jika merasa ditipu selama 3 malam. Fa in radita fa'amsik. Kalau sudah berlalu 3 malam, ternyata engkau merasa tidak ditipu, maka jual belinya sah. Wa in sakhitta fardudha ala sahibiha. Jika engkau dalam 3 hari tersebut, 3 malam tersebut merasa ditipu, kembalikan barangnya kepada penjualnya. Nah, inilah dalil mazhab Syafi'i mengatakan hanya 3 hari, karena Nabi menyebutkan 3 malam. Berarti 3 hari. Sedangkan yang kita lihat, orang-orang sekarang memberikan hak pembatalan itu lebih dari 3 hari. Nah, ini pendapatnya adalah memilih pendapat yang kedua. Ya. Yaitu pendapat yang mengatakan boleh dari 3 hari, tetapi syaratnya supaya sah harus jelas jangka waktunya. Nah, berarti untuk jangka waktu yang tidak jelas tidak sah, sepakat para ulama. Contohnya tadi selama-lamanya garansi, ya, maka ini tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak boleh dilakukan. Nah, tidak boleh kita ganti tutupnya padahal sudah misalkan wah nggak cocok ini, ganti, nggak boleh. Ya. Kenapa? Ini persyaratan itu batal, tidak boleh dilakukan. Jadi yang sah hanya ada ketentuan waktunya yang sah walaupun dalam waktu jangka yang panjang. Apa dalil ulama yang bolehkan lebih dari 3 hari? Yaitu berdasarkan
hadis yang tadi yang kita baca, al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Orang muslim wajib menepati persyaratan yang mereka bikin. Inilah dalilnya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing pihak. Kalau mereka merasa butuh lebih dari 3 hari, ya wajib menepatinya. Nah, tentunya mazhab Syafi'i mengatakan iya, batasan waktunya dibatasi Nabi hanya 3 hari. Kalau lebih 3 hari berarti bertentangan dengan syariat Allah. Ya, itu mazhab Imam Syafi'i. Katakan tidak boleh lebih 3 hari. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa hadis Nabi mengatakan 3 hari tidak bisa dipahami batas maksimal. Tidak ada di dalam hadis tersebut Nabi melarang lebih dari 3 hari. Cuman di dalam hadis itu Nabi hanya menyebutkan salah satu bentuk batasan, tapi tidak bisa dipahami bahwa lebih dari 3 hari sesuatu yang haram. Tidak bisa dipahami di situ. Ya. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan boleh lebih dari 3 hari, mengatakan karena tidak ada larangan lebih 3 hari, maka dikembalikan saja kepada kebutuhan masing-masing pihak. Karena tujuan dari jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan. Karena ada bentuk kebutuhan untuk membeli barang, yang apalagi barangnya di zaman sekarang, ada motor, penggerak, mesin. Nah, dulu di masa Nabi, ya produksi teknologi ini belum ada. Kalau 3 hari itu mungkin dulu barang-barang sudah bisa ditentukan baik atau buruknya atau jeleknya. Tapi untuk barang-barang produksi yang sekarang, zaman sekarang, kebutuhannya lebih dari 3 hari. Kadang kita ingin motor ini, maksudnya penggeraknya bertahan sampai 1 tahun, sehingga kita membeli yang garansinya 2 tahun, 3 tahun. Sehingga kita tidak mengetahui ya kebutuhan kita tersebut kecuali setelah berlalu 1 tahun. Nah, maka dikembalikan saja kebutuhan. Pada dasarnya Allah mensyariatkan jual beli itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Maka tidak ada dalil yang jelas melarang. Wallahu ta'ala, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu membolehkan lebih dari 3 hari karena memang dikembalikan kepada kebutuhan hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 hari, Nabi melihat bahwa orang ini karena dia mengadu merasa ditipu. Ya. Karena lemahnya akalnya. Maka kalau menentukan bagi orang ini dia merasa ditipu dan tidak ditipu, untuk 3 malam atau 3 hari itu sudah cukup. Ya. Makanya Nabi mengatakan hanya 3 hari karena sudah cukup untuk orang ini menentukan dia merasa ditipu atau tidak ditipu. Sedangkan ya terkadang butuh dari 3 hari, maka dikembalikan pada dibolehkannya. Dan juga para ulama mengatakan bahwa sering dalam hadis Nabi menyebutkan angka itu bukan pembatasan, lebih dari itu tidak. Ya, tidak ada dipahami. Contohnya, Nabi mengatakan dalam hadis tanda orang munafik ada 3. Tapi dalam hadis yang lain ternyata ada tanda yang lain. Berarti menunjukkan angka yang disebutkan bukan sebagai pembatasan. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, sekarang kita akan mengetahui hukum bagaimana seandainya persyaratan ini ada di dalam akad jual beli. Apakah jual belinya sah atau tidak? Ya. Contohnya kita membeli rumah dengan cara cicilan. Ternyata ada persyaratan. Kalau terlambat membayar cicilan terkena denda. Atau kita membeli listrik. Ya. Yang mana dalam perjanjiannya kalau terlambat membayar dari tanggal 20 terkena denda. Atau beli air, PAM. Kalau terlambat dari tanggal berapa Ibu? 20 kena denda. Ya. Nah, itu kan ada yang haram persyaratan.
Apakah sah nggak jual belinya? Nah, kira-kira ini penting nggak untuk diketahui? Penting. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan jual belinya tidak sah. Ya. Berarti haram kita beli listrik, beli air. Ini tidak dibolehkan. Itu juga misalkan kita akadnya utang piutang dengan bank konvensional karena ketidaktahuan, yang mana kalau terlambat mencicil terkena denda. Nah, kemudian uangnya kita gunakan untuk membeli rumah, ya. Nah, kemudian sudah lunas rumah tersebut karena kita sudah mencicil, maksudnya cicilannya sudah lunas, rumahnya yang sudah milik kita. Boleh nggak rumah itu sah nggak menjadi milik kita? Ya, kira-kira sah atau tidak, Ibu? Yang mana akad utang piutangnya tadi ada denda, atau akad jual belinya ada denda terlambat bercicilan. Maka terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sah karena jual belinya ada persyaratan yang haram. Ya. Allah mengharamkan riba, berarti kamu melakukan riba, ini tidak sah, dosa melakukannya. Ya. Ini sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan ya bahwa yang batal adalah persyaratannya, sedangkan akad jual belinya adalah sah. Jadi yang batal adalah persyaratannya. Dan persyaratan ini ada yang memang kita bisa ada pilihan. Maksudnya kita ada pilihan untuk melakukan akad yang tidak ada persyaratannya. Berarti kita tidak boleh memilih yang ada persyaratan denda. Ya. Kalau ada pilihan lain, berarti kita cari yang tidak ada persyaratan denda. Tapi kalau memang tidak ada pilihan dan kita butuh, contohnya seperti listrik, ya. Gak ada pilihan. Oh, kalau listrik ada pilihan. Pilihannya apa? Token. Nah, berarti tidak boleh kita yang itu. Ada pilihan. Tapi kalau air, ada pilihan lain nggak? Nggak ada. Nah, bagaimana keadaannya kalau kita tidak ada pilihan? Padahal air itu sesuatu kebutuhan yang dasar bagi seorang. Maka para ulama mengatakan untuk sesuatu yang memang dipaksa, tidak ada pilihan lain, dan kita sangat butuh. Kalau kita tidak minum, ya, nggak mungkin kita beli air mineral setiap hari, ya. Nggak cukup pendapatan kita untuk masak, mandi, membeli air mineral. Ini akan tidak terpenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Maka hukumnya adalah darurat. Maka hukumnya darurat dan itu dibolehkan. Ya, darurat tapi tuqaddaru biqadariha. Para ulama mengatakan sesuatu yang darurat itu harus betul-betul kita sekedarnya. Artinya apa? Berusaha untuk tidak terlambat. Ini untuk keadaan yang memang tidak ada pilihan. Ingat ya, tidak ada pilihan. Tapi kalau ada pilihan berarti tidak boleh kita melakukannya. Ya. Nah, kemudian ulama mengatakan ada pun jual belinya sah. Kenapa? Karena berdasarkan dalil Barirah, seorang budak wanita meminta bantuan Ummul Mukminin Aisyah, ya, yang mana mengatakan saya melakukan akad mukatabah dengan tuan saya. Mukatabah itu membayar cicilan untuk merdeka, ya, kepada tuannya. Maka tolong bantu saya nggak bisa melunasinya, sulit untuk bayar cicilan. Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, saya akan bantu, sampaikan kepada tuanmu, nanti kalau sudah merdeka kamu menjadi perwalian milik saya. Perwalianmu menjadi milik saya. Perwalian itu menjadi artinya apa? Perwalian itu hak untuk saling mewarisi.
Ya, itu diantara hak perwalian. Bekas budak dari Ummul Mukminin Aisyah, bukan bekas budak dari tuannya. Karena yang memerdekakan adalah Ummul Mukminin Aisyah. Maka dia menyampaikan, kalau saya dibebasin, saya dibayar oleh Ummul Mukminin Aisyah, saya menjadi bekas budak Ummul Mukminin Aisyah, bukan bekas budak kalian. Ternyata tuannya tidak mau. Oh, nggak bisa, kan kamu budak kami. Ya, nggak bisa, kan kamu kan budak kami, berarti kamu bekas budak kami. Maka sampailah kepada Rasulullah SAW, karena diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, beliau pun marah dan menyampaikan kepada orang-orang, kenapa di antara kalian membuat persyaratan dalam jual beli, ya, yang mana persyaratannya tidak ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Bertentangan dengan syariat Islam. Yang mana syariat Islam mengatakan menyetujui kebiasaan orang-orang di waktu itu. Siapa yang memerdekakan, dialah yang memiliki hak perwalian. Maka Barirah dimerdekakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Tentunya Ummul Mukminin Aisyah yang memiliki hak perwalian. Maka Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang mensyaratkan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka walaupun 100 syarat, persyaratan itu batal. Persyaratannya yang batal. Setelah itu, Nabi tetap memerintahkan pada Ummul Mukminin Aisyah, belilah Barirah. Ya. Jadi Nabi sampaikan persyaratan kalian batal ini. Dan tetap Nabi memerintahkan untuk membeli Barirah. Nah, inilah menjadi dalil para ulama mengatakan persyaratan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan syariat Islam, dia batal, tapi jual belinya tetap sah. Ya. Sah boleh berarti ibu-ibu menggunakan air. Bahagia nggak ibu-ibu? Alhamdulillah, ya, ternyata Allah memberikan syariat yang mudah untuk kita jalankan. Ya, kalau memang kita terpaksa menjadi boleh dan jual belinya tetap sah. Walaupun ada persyaratan itu nggak ada masalah, karena kita dipaksa. Nah, maka apapun bentuk persyaratan yang bertentangan dengan Allah Ta'ala wajib kita sampaikan, ya, bahwa ini tidak sesuai syariat Allah. Kalau dia tetap memaksakan, maka boleh kita untuk jual beli dan persyaratannya itu yang batal. Nah, begitu juga untuk orang yang sudah terlanjur, ya, pinjam dan sudah lunas cicilannya dan utang piutangnya sah, rumah itu juga sah milik dia. Karena utang piutangnya sah, yang batal adalah ribanya. Baik. Kemudian, ya, dari persyaratan ini sudah kita ketahui bahwa sahnya itu apabila jelas waktunya, kemudian tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah, oleh karena itu, dalam melakukan akad jual beli, pastikan persyaratan ini kita pahami dengan baik. Ya. Makanya kalau kita melakukan, apalagi dalam waktu sekarang, ya, itu setiap melakukan akad jual beli sangat banyak syarat dan ketentuannya harus kita baca. Itu harus dipahami. Ya. Misalkan beli rumah dengan cara pembiayaan lembaga keuangan, itu berlembar-lembar itu syarat ketentuannya. Kalau kita sudah setuju, berarti kita harus menepatinya. Jangan sampai ada persyaratan itu yang bertentangan dengan syariat Allah. Misalkan persyaratan terlambat wajib bayar denda misalkan. Nah, itu nggak boleh kita sepakati. Baik. Kemudian bagaimana untuk kasus yang tadi kita sampaikan di awal kajian, yaitu persyaratan kalau barang yang telah dibeli bisa dikembalikan. Nah,
barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan. Nah, ini boleh atau tidak? Dibolehkan kalau jangka waktunya jelas, ya. Yang masalah, yang batal adalah karena ketidakjelasan. Jadi harus diberi waktu supaya sah, ya. Ya, harus diberi waktu. Kalau tidak dikasih waktu berarti ini gharar, tidak sah. Atau misalkan persyaratan yang mana barang tidak laku dapat dikembalikan. Barang tidak laku bisa dikembalikan. Nah, ini juga tidak jelas karena tidak ada jangka waktunya. Ya, bisa jadi udah jualan 5 tahun atau bahkan 20 tahun dia jualan nggak laku-laku. Maka ini berarti tidak jelas. Maka menurut mayoritas ulama tidak sah persyaratan tersebut. Supaya dibolehkan harus ditentukan jangka waktunya. Kemudian khiyar pilihan yang ketiga yaitu ketika ada cacat. Ya. Ketika ada cacat, maka kita berhak untuk membatalkan jual beli tersebut. Selagi cacatnya memang sudah ada pada barang tersebut sebelum akad jual beli. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau seandainya ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Maka persyaratan ini berlaku kalau memang tujuannya bukan untuk menyembunyikan cacat. Tapi kalau tujuannya untuk menyembunyikan cacat supaya tidak bisa dibatalkan, maka persyaratan ini batal. Kenapa? Karena dalam syariat Islam cacat barang itu wajib ditanggung oleh penjual kalau memang sudah ada sebelum melakukan akad jual beli. Artinya apa? Wajib menerima pembatalan dari pihak yang lain untuk membatalkan. Ya, tidak boleh berlepas diri dengan persyaratan kalau kamu sudah beli, kalau ada cacat pada barangnya tidak bisa dibatalkan. Kecuali kalau cacat tersebut sudah disampaikan. Ya. Sudah disampaikan ini ada cacat pada barangnya dan kalau kamu tetap beli nggak boleh lagi kamu batalin nanti, maka ini berhak dia untuk mensyaratkannya, ya, tidak boleh dibalikan. Nah, kemudian masalah cacat ini merupakan fitnah yang besar bagi penjual, ya. Yang mana kalau kita sebutkan cacat bisa-bisa pembeli tidak jadi membeli, atau kalaupun jadi membeli harganya ditawar dengan sangat murah. Nah, memang di sanalah risiko yang harus kita hadapi sebagai seorang pedagang muslim. Haram bagi seorang muslim menyembunyikan cacat kepada saudaranya yang membeli. Ya. Rasulullah SAW mengatakan la yahillu li muslimin yabi'u akhihi fihi aibun illa bayyanahu. Tidak haram hukumnya seorang muslim ketika menjual pada saudaranya ada cacat pada barang dan dia tidak menjelaskan. Ya, maka wajib kita menjelaskan cacat barang yang kita jual. Tidak boleh kita diam. Kalau kita diam berarti kita menyembunyikan cacat. Maka apa ancamannya? Ancamannya Nabi SAW mengatakan man wasya falaysa minni. Barang siapa yang menyembunyikan cacat barang, dia tidak termasuk umatku. Nabi SAW berlepas dari orang-orang yang menyembunyikan cacat barang ketika melakukan jual beli. Dan inilah ya yang harus dimiliki seorang muslim. Bahkan dalam jual beli itu sering ya sengaja menyamarkan atau menjelaskan barang tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ini hukumnya haram, ya. Nah, inilah
hak-hak dalam membatalkan jual beli. Nah, bagaimana seandainya barang yang kita batalkan tersebut ternyata ada pertambahannya, ya, terjadi pertambahan pada barang yang kita kembalikan. Maka Allah Ta'ala, para ulama mengatakan, ini masih ada pembahasan dikit ya. Bila nilai tambah tersebut objek akad selama khiyar syarat tidak bisa dipisahkan, maka menjadi milik penjual, ya. Sedangkan nilai tambah yang bisa dipisahkan menjadi milik pembeli. Yang bisa dipisahkan menjadi milik pembeli. Dan sepertinya al-kharaj bid-dhaman ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Al-kharaj bid-dhaman, karena ini penting, hadis al-kharaj bid-dhaman. Berarti saya tulis dulu ya. Ini sangat banyak kaidah yang bisa kita ambil manfaatnya dari hadis al-kharaj bid-dhaman. Sengaja saya tidak jelaskan saat sekarang. Insyaallah kita jelaskan manfaat hadis al-kharaj bid-dhaman pada pertemuan berikutnya. Hadis al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman ini bahasanya Indonesianya adalah halalnya keuntungan karena kesiapan untuk menanggung risiko. Jadi pembahasan berikutnya adalah kapan keuntungan itu dihalalkan. Kapan keuntungan menjadi halal. Nah, ini tidak ada pembahasannya di dalam buku Harta Haram, tapi ini penting. Karena banyak orang-orang sekarang mengatakan melakukan jual beli tapi nggak siap rugi, maunya untung saja. Investasi maunya untung saja, nggak siap rugi. Nah, ini yang harus kita bahas. Kapan keuntungan itu menjadi halal? Maaf. Halal, halaman halaman berapa ya Ibu di bukunya, Bu? Halaman berapa? 300. Kalau saya tulis yang halaman buku saya nanti berbeda. 349. Berarti judulnya kapan keuntungan menjadi halal, Bu ya? Al-kharaj bid-dhaman. 349. Baik, untuk materi kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila penjual tertentu memberikan garansi seumur hidup, tapi kemudian pabrik tersebut bangkrut, apakah masih bisa garansi itu dipakai? Nah, bangkrutnya itu karena garansi seumur hidupnya itu, Ibu. Karena itu bangkrut jadinya. Nah, tadi kita sudah katakan garansi itu tidak berlaku. Walaupun dia tidak bangkrut, nggak boleh kita ganti. Ya, itu hukumnya. Apalagi sudah bangkrut, nggak bisa lagi kita nggak ada hak kita untuk ganti. Maka persyaratan itu batal dan tidak boleh kita menuntutnya. Wallahu ta'alam. Kedua, apabila membeli barang di toko online, kemudian barang yang kita beli tidak sesuai dengan deskripsi, lalu kita mengajukan pengembalian barang dan dana. Setelah diproses oleh marketplace tersebut, pengajuan kita disetujui dan dana dikembalikan, tapi tidak dicantumkan alamat pengembalian barang.
Karena pernah kejadian dulu setelah menanyakan alamat toko di kolom chat toko tersebut tidak dibalas, tidak dikasih alamatnya. Harus dikemanakan barang tersebut? Ya, ditanyakan terus Ibu kepada penjualnya. Berarti uang kita kembali ya. Uang kita kembali, maka kita tinggal itu menjadi hak. Nah, pernah saya mengalami juga seperti ini. Saya pernah mengalaminya. Saya pernah membeli barang di salah satu marketplace. Kemudian saya membatalkan. Ya, membatalkan, ternyata diterima pembatalan saya. Tetapi barangnya tetap dikirim ke rumah saya. Nggak tahu kenapa tidak disampaikan kepada penjualnya. Nah, padahal saya membatalkan. Uang saya masuk, barangnya sampai. Akhirnya saya bingung. Saya bingung. Barangnya sampai, uangnya kembali pada saya. Malah saya yang jadinya bingung. Akhirnya saya hubungin penjualnya. Nah, dan saya menanyakan pada marketplace, barangnya itu berarti urusan Bapak dengan penjual, hubungi penjual. Akhirnya saya hubungi penjual, lama baru dibalas. Alhamdulillah dibalas. Dan akhirnya saya minta nomor rekening dan saya nggak langsung membayar ke penjualnya. Nah, begitu caranya. Jadi hubungi penjualnya sampai dia menjawab. Karena kalau dia masih jualan, pasti dia akan menjawab, Bu. Itu adalah hak penjual. Jadi tidak boleh kita terima uangnya, barangnya juga kita ambil, nggak boleh. Ya, wallahu taala alam. Nah, kalau memang sudah tidak bisa terhubung dengan penjual, ya, maka apa yang mesti kita lakukan, Ustadz? Barang ini nggak sesuai kebutuhan kita, maka kita berikan kepada orang yang butuhkan, ya, fakir miskin atau orang yang butuhkan. Niatkan pahalanya untuk pedagang, tapi betul-betul maksimal usaha kita. Karena khawatir begitu sudah kita kasihkan, baru dibalas sama penjual. Nah, kita yang bertanggung jawab menggantinya. Ya. Nah, wallahu ta'alam. Apabila suatu usaha yang menggunakan modalnya pinjaman dari bank konvensional ataupun membeli beberapa alat transportasi dengan cara kredit di bank konvensional, apakah uang dihasilkan dari usaha tersebut halal untuk digunakan? Ya, kalau pinjamannya tadi kita katakan adalah pada dasarnya bolehnya karena terpaksa. Tapi kalau untuk usaha, saya rasa masih banyak pilihan lain. Tidak harus pinjam dengan bank. Maka perbuatan itu adalah sesuatu yang haram hukumnya. Nah, bagaimana dengan uang hasil dari usaha tersebut? Nah, kalau uang hasilnya, kalau bukan darurat, berarti uang yang kita dapatkan tentunya dari unsur yang diharamkan. Dan khawatir ini ya menghilangkan keberkahan dari uang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kita jelaskan tadi memang yang halal gak ada pilihan lain. Ya. Tapi kalau ada pilihan itu ada sesuatu yang haram, tentunya berdosa. Sesuatu yang haram itu akan berdosa, berdampak pada keberkahan harta yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustadz, izin bertanya, apabila ada akhwat teman kita yang terjerat hutang, sebatas apa kita boleh menggibahinya untuk mencegah orang lain terkena jerat orang tersebut? Jazakallah khair. Jadi kita menyampaikan pada orang-orang, jangan pinjamkan ke si fulana, nanti dia nggak bayar.
Tapi pertanyaannya bukan nggak bayar di sini. Pertanyaannya menggibahinya. Kan nggak ada disampaikan di sini bayar tidak bayarnya. Ya, maka dasar hukum asalnya adalah haram kita menceritakan aib orang lain. Kapan bolehnya? Karena memang ada kemaslahatan yang ingin kita capai. Contohnya seperti kita yakin orang ini, tapi memang yakin ya, jangan ragu-ragu. Kita yakin bahwa orang ini akan pinjam dengan fulanah dan dia tidak akan membayar. Boleh kita sampaikan. Kenapa? Menghindari mudarat yang akan dialami si fulanah. Jadi hanya untuk maslahat itu saja. Tapi kalau hanya kemungkinan-kemungkinan, bisa jadi dia bayar, bisa jadi tidak, maka nggak boleh kita menggibahinya, haram hukumnya. Ya. Jadi jangan bermudah-mudahan tentang kehormatan seorang muslim. Hukum asalnya adalah haram, maka lebih baik kita jangan menggibahinya. Ini paling aman. Paling aman adalah jangan menggibahinya. Kecuali kalau kita memang yakin akan mudarat yang muncul, baru boleh kita. Misalkan kita yakin ini akan dibunuh. Ada orang bertanya, mana si fulan? Oh, kita yakin dia bawa pisau, ya. Apalagi diucapkan saya akan membunuh dia. Nah, kita tahu orang tersebut di mana, maka boleh kita berbohong. Oh, saya nggak tahu di mana misalkan. Kenapa? Karena dia akan melakukan sesuatu yang mudarat. Nah, jadi bolehnya kita melakukan yang haram, berbohong itu karena menghindari sesuatu yang mudarat. Begitu juga dengan yang menggibah, itu asalnya haram. Kapan kita boleh? Kalau kita yakin akan muncul mudarat yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita ragu-ragu, sebaiknya jangan menceritakan aib orang lain. Ya, karena jelas-jelas haramnya dosa menceritakan aib orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin dan kaum muslimat. Saya biasa berbelanja sayur atau buah, ikan-ikan di toko teman atau tetangga dengan sistem memesan lewat WA. Lalu beliau mengirim barang, kemudian saya transfer. Namun terkadang ada beberapa item yang kualitasnya agak mengecewakan. Namun saya tidak pernah protes ke beliau dan diniatkan membantu teman atau tetangga, walau terkadang ada rasa kecewa. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Kalau ibu protes, merasa kecewa, menyimpan dalam hati selama-lamanya, ini bisa jadi penyakit. Sebaiknya kita diberikan hak dalam Islam tadi, kalau merasa cacat sampaikan, supaya tujuannya apa? Supaya jangan jadi sakit kita ibu-ibu. Itu hikmahnya, ya. Hikmahnya supaya betul-betul dalam Islam itu harus jelas. Nah, pilihannya itu membatalkan atau meridhoinya. Kalau kita ridho, ya sudah, jangan dipikirkan lagi, jangan sakit hati lagi, berarti kita dapat pahala. Jelas ya. Jadi pilihannya tadi, kenapa diajarkan dalam syariat Islam hak untuk membatalkan ketika ada cacat, supaya tidak jadi penyakit, ya, supaya kita tidak jengkel. Ya, nah maka kalau kita merasa ada jengkel, kecewa, sebaiknya sampaikan. Dan akhirnya ya kita terbebas dari penyakit tersebut. Wallahu ta'ala. Dan ada pun hukum dalam Islam, kalau kita tidak sampaikan, berarti ya tidak ada hak pada kita untuk membatalkannya. Para ulama katakan begitu tahu ada cacat, segera sampaikan. Ya, kalau kita tidak menyampaikan, berarti kita sudah tidak memiliki hak untuk membatalkan. Kita sendiri yang salah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Misalkan dalam melakukan kredit yang pembayarannya memakai bunga. Di tengah perjalanan dalam pembayarannya kita baru tahu kalau transaksi ini dilarang. Terus hukumnya bagaimana Ustadz?
dan sedangkan untuk melunasinya belum ada uangnya. Hukumnya menyesali ya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dan berusaha maksimal untuk melunasi hutangnya. Semoga Allah segera melunasi hutangnya. Wallahu ta'ala. Apabila listrik kita masih pakai yang pasca bayar, apakah kita berdosa menggunakan listrik tersebut? Listriknya tidak berdosa kita menggunakannya. Yang berdosa adanya persyaratan denda. Ya. Maka kita, apa sikap kita? Sikap kita lihat keadaannya. Kalau kita mampu memiliki uang untuk pindah ke yang tidak ada persyaratan, maka wajib kita melakukannya. Tapi kalau kita memang tidak mampu, tidak bisa, dan ini biasanya ada waktu-waktu tertentu ya Bu ya. Waktu-waktu tertentu itu daftarkan itu gratis atau bahkan diskon. Nah, waktu-waktu itu manfaatkan. Jangan biarkan kita, kalau ditanya kenapa pindah Bu? Iya, saya nggak mau yang pakai denda-denda, ini haram. Nah, jadi pelajaran bagi penjual, ya. Jangan bermain-main dengan syariat Allah SWT. Dan kitanya jangan bermudah-mudahan. Karena begitu aturan Allah, ada pilihan, segera tinggalkan. Bukti kita taat kepada Allah SWT. Kalau kita bermudah-mudahan berarti kita ada unsur kelalaian. Nanti kita tanya, kenapa kamu lalai dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala? Apabila pajak itu haram, lalu bagaimana di peraturan pemerintah yang mewajibkan kita membayar pajak? Kendaraan, pajak tahunan, PBB, haruskah kita membayarnya? Kalau ibu nggak bayar masuk penjara ibu, Bu. Pilih saja mana yang dipilih, masuk penjara atau denda yang, apalagi kalau nggak dibayar kena denda, ya. Di dendanya, misalkan tidak bayar pajak, denda. Nah, atau kalau pajak usaha bisa-bisa dendanya lebih besar dari bangkrut kita jadinya. Maka ini tidak ada pilihan. Maka yang berdosa bukan kita, yang mewajibkan ini yang berdosa, ya. Maka kita tidak pilihan. Allah mengatakan famanitur ghaira baghi wala adim fala itsma alai. Barang siapa yang dipaksa tidak ada pilihan dan tidak ingin melakukannya, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang mensyaratkan, yang mewajibkan. Apabila lupa bayar PBB, kemudian ada denda di tagihan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau lupa, nggak ada dosa ibu, segera bayar. Ya, wallahu ta'ala. Ustadz Afwan izin bertanya, saya kemarin beli kendaraan. Pada saat barang akan dikirim dari pihak sales dealer tersebut meminta agar sopir diberikan uang rokok. Akhirnya dikasih uang, tapi niatnya bukan ngasih uang buat beli rokok. Pertanyaannya apa ibu? Bolehkah mengasih uang karena perintah untuk dibelikan rokok? Nah, maka tentunya sesuatu yang haram tidak boleh kita lakukan. Nah, perintahnya itu mungkin istilahnya kasihlah uang sekedarnya, itu maksudnya ya. Maka kita sampaikan, kita kasihkan ini ya uang, jangan beli rokok. Harus kita sampaikan ya, karena di sini kan disampaikan untuk beli rokok. Kita katakan kepada sopirnya, nih Pak ada uang sedikit ya, untuk semoga bermanfaat untuk beri makan keluarga. Nah itu lebih baik. Jadi katakan nih uang untuk beli rokok, benaran beli rokok, kita berdosa jadinya. Maka sesuatu yang diharamkan tidak boleh kita tolong menolong. Wallahu ta'ala alam. Maka kita sampaikan untuk yang bermanfaat. Pak ini Pak ada sedikit uang, semoga bermanfaat untuk makan bapak dan keluarga. Nah begitu. Ya, wallahu ta'ala. Apa ini? Apakah investasi yang seperti ini diboleh? Soalnya ini pertanyaannya panjang ini ya. Ini yang di belakang ini kesimpulannya ini. Pertanyaannya ini nih. Mana bacanya ini?
1 lembar penuh. Aduh. Hah? Ini paling ringkas ini Bu, nggak bisa diringkas lagi nih. Ceritanya bersambung soalnya kalau di nyambung. Mana saya bacanya ya? Kayaknya ini kita tunda dulu Bu ya, saya taruh di buku sini ya. Karena panjang. Nanti kita lanjutkan yang panjang ini di pertemuan berikutnya. Mohon maaf pada yang bertanya. Ternyata yang online lebih panjang lagi tuh. Gimana ya? Kayaknya butuh kalau antum aja. Aduh, bingung saya jadinya. Yang panjang, yang kata insya Allah ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita coba yang di online dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Ada seorang ikhwan yang memiliki hutang ke pihak A senilai 35 juta dengan bunga 10% per bulan. Setiap bulannya ikhwan tersebut harus membayar bunga 3 juta atau 3,5 juta per bulan. Sudah bertahun-tahun ikhwan tersebut hanya membayar bunganya setiap bulannya tanpa mengurangi pokok hutangnya. Untuk lepas dari jeratan riba tersebut, karena sudah tidak ada aset yang bisa dijual dan pihak lain yang membantu, ikhwan tersebut bermaksud meminjam uang ke Bank X untuk menutup utangnya. Alasannya, selain bunga riba yang ditawarkan Bank X lebih kecil dibanding bunga riba yang dibebankan pihak A. Lambat laun hutang ikhwan tersebut juga akan lunas. Apakah yang demikian diperbolehkan Ustadz? Karena ikhwan tersebut sampai saat ini belum memiliki solusi lain dan merasa sangat berat dalam membayar bunga kepada pihak atas setiap bulannya. Salah solusinya. Solusinya bertobat, jangan bayar bunganya. Kalau sudah mencicil, ya bunganya ini sudah sampai pokoknya, maka tidak boleh lagi. Sampaikan saja, saya nggak mau bayar lagi. Jangan pinjam lagi. Berarti antum ini salah dalam ininya. Sampaikan. Apalagi kalau ini dibilangnya ikhwan lagi, minjam ke seorang ikhwan. Ya, nggak tahu maksudnya ikhwan ini bahasa Arab atau ikhwan benaran ini. Nggak boleh, ya haram hukumnya. Kalau bunga itu, kalau pinjaman itu tidak boleh berbunga. Sampaikan, kalau cicilan bunga selama ini sudah sampai nilai pokok, berarti sudah selesai. Ya, sudah selesai utangnya. Jangan pinjam lagi ke tempat lain. Berarti keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau ini. Tidak boleh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi ceritanya di sekolah anaknya ngadain acara studi tour bersama wali murid juga. Nah, setiap wali murid itu bayar tiket dan akan mendapatkan makan. Dalam acara tersebut ada semacam door prize gitu. Aduh, panjang banget ya. Dan setiap wali murid bebas mau ikut nyumbang atau enggak. Pertanyaannya, apakah door prize-nya termasuk judi karena diambil dari sumbangan? Dan untuk door prize tersebut pengumpulannya dananya bersifat sukarela. Bolehkah kita ikut menyumbang? Dan bagaimana sikap kita kalau dapat door prize tersebut? Diterima atau jangan? Atau disumbangkan saja? Allah Ta'ala, kalau memang untuk door prize hanya sebagian saja, itu hukumnya boleh. Berarti hanya niatnya adalah hadiah dari sebagian. Tapi kalau wajib masing-masing bayar untuk door prize, maka itu judi. Dari pertanyaan hanya sukarela, hukumnya berarti boleh. Wallahu ta'ala alam. Afwan bertanya, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap penjual yang apabila kita sering membeli dagangannya, dia sikapnya ramah terhadap kita. Dan apabila kita tidak membeli dagangannya, dia sinis dengan kita. Padahal kita membeli dikarenakan kita membutuhkan barang dagangannya. Jika tidak butuh, kita tidak membeli dagangannya. Dan jika ada orang yang dagangannya sama dengan beliau, langsung bilang, mematikan rezeki orang lain. Sikap kita harus bagaimana terhadap penjual seperti itu, Ustaz? Mohon pencerahannya.
Nah, kita kembalikan saja kepada hukum Islam. Jual beli itu berdasarkan kerelaan. Ya. Jadi pastikan jual belinya adalah ketika kita membeli dengan rela. Kalau merasa dipaksa itu tidak boleh. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Tanjung Pinang. Maaf kalau keluar tema. Sebelumnya saya anak terakhir kecil dari 3 bersaudara dan ada seorang ibu. Beberapa anggota keluarga saya punya rekening konvensional semisal XX dan sudah lama mempunyai saldo yang cukup banyak di dalamnya. Saya lihat rekening salah satunya tidak ada ambil bunga. Sepertinya niatnya untuk nyimpan agar lebih mudah mudah transfer uang, dan mungkin itu rekening debit. Apa hukumnya menggunakan transfer jika terlanjur sudah punya rekening ini? Perlu diketahui sebelumnya sudah banyak kegiatan transfer uang ke orang lain, misal ke luar negeri. Bagaimana status kehalalan uang tersebut? Wallahu ta'ala, ya. Hukum asalnya dengan transaksi muamalah dengan bank konvensional itu kita dilarang karena bentuk bisnisnya adalah hanya utang piutang dengan berbunga. Berarti kita tidak boleh bermuamalah dengan bank konvensional, apalagi kalau sudah ada bank syariah. Kalau hanya kebutuhan transfer bisa dilakukan di bank syariah. Ini kita biarkan uang kita ditaruh di mana digunakan untuk menjalankan riba, dipinjamkan orang lain dapat bunga. Lebih baik kita naruh ke bank syariah. Wallahu ta'ala alam. Kalau masih hanya kebutuhan transfer bisa di bank syariah, kecuali kalau memang tidak bisa terpenuhi kebutuhan kita untuk transfer di bank syariah karena tidak ada, maka boleh dengan syarat tanpa ada bunga tadi. Wallahu ta'ala. Pada awal 2012, kakek Fulana meminjam uang sebesar 2,5 juta ke kantor pegadaian dengan jaminan 9 gram emas. Dengan emas perhiasan dengan jangka waktu pengembalian yang sudah disepakati bersama. Pas jatuh tempo, qadarullah kakek Fulana tidak bisa mengembalikan dan minta tolong Fulana untuk menebus perhiasannya yang dijamin sebesar 2,5 juta. Dan perhiasan itu disimpan sama Fulana. Sudah sekian lama, tiba-tiba di tahun 2024 ini anak kakak Fulana menginginkan perhiasan tersebut dan bermaksud untuk menebusnya. Bagaimana cara perhitungannya ya Ustadz? Apakah ditebus sesuai besaran uang yang saya keluarkan dulu atau disesuaikan dengan harga emas? 2012. Nggak ada hubungannya dengan emas, Bu. Ya, karena ibu hanya minjamkan 2.500.000. Jaminannya adalah emas, maka tetap hutang. Ya. Nah, ini juga kesalahan yang terjadi di sesama orang yang dekat. Pinjam uang tapi tidak menentukan kapan bayarnya. Ya. Maka pastikan ini pinjam uang atau maksudnya emasnya itu dibeli oleh Fulana. Pastikan bahwa emas itu apakah si kakek niatnya dijual ke Fulana, ke cucunya, atau hanya pinjam uang. Ya. Kalau pinjam uang berarti ya kewajibannya hanya bayar 2,5 juta tersebut. Tapi kalau maksud kakek ya memang dijual ke cucunya, berarti sudah sah milik di Fulana. Wallahu ta'ala alam. Maka itu yang perlu dipastikan. Afwan, Ana sering pesan makan kue buah online. Yang mau tanyakan, bagaimana untuk khiar pesanan apabila kuenya cacat, bantat, namun dikirim tanpa ada info sebelumnya? Atau buahnya pas mau dimakan semuanya belatungan? Dari luar memang jelek. Afwan, Ana bukan karena dikira bagus. Ya, Ana komplain ke penjual, mereka tidak mau tahu. Taunya dijual karena kalau dikembalikan katanya rugi mereka. Ya, di akhirat nanti ibu tagih ya.
Karena menyembunyikan cacat dan barang cacat wajib ditanggung oleh penjual. Kalau dia tidak mau, di akhirat nanti ibu tuntut dia. Wallahu ta'ala alam. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya, belum lama saya jual mobil. Karena sudah diwakili ponakan saya tidak menjelaskan apa aja cacat kendaraan tersebut. Kebetulan cek mobil malam hari dan sudah deal harga. Besok siangnya pembeli ngecek mobil lagi dan menemukan cacat. Namun harga saya tidak mau turun dan tetap saya jual mobil dengan keadaan tersebut. Dan akhirnya dia tetap beli mobil tersebut. Boleh. Bagaimana hukumnya? Boleh, karena dia sudah tahu cacatnya. Ya. Wallahu ta'ala, semoga materi dan tanya jawab kita ini bermanfaat dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga bermanfaat bagi kita, bahagia dunia dan akhirat. Kita tutup kajian kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.